Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Farhani Listrofi. Di sini saya akan menjelaskan final project saya pada kelas probability mengenai health insurance analysis. Oke, untuk outline-nya sendiri, yang pertama ada introduction, kemudian penjelasan mengenai dataset, kemudian descriptive statistic analysis, kemudian ada categorical variable analysis, kemudian ada variable correlation, hypothesis testing, dan conclusion. Oke, untuk introduction-nya sendiri, jadi tujuan kita dalam proyek kali ini adalah menganalisa variabel-variabel yang memiliki hubungan dengan tagihan kesehatan yang diterima dari setiap pengguna yang ada di dalam dataset ini. Nah, datasetnya sendiri ini adalah dataset mengenai data tagihan kesehatan personal. Data ini memiliki 7 variabel dengan variabel charts yang menunjukkan besaran tagihan kesehatan. Ini adalah deskripsi mengenai setiap kolom dari dataset. Jadi ada age atau usia, kemudian sex untuk mendeskripsikan gender dari data, dari setiap data, kemudian ada BMI, body mass index, kemudian ada children, smoker, region, dan charge. Nah, kita awali proses analisa dengan analisa deskriptif statistik. Jadi untuk proses analisa deskriptif statistik, kita mencari beberapa nilai yang biasa kita gunakan dalam analisa deskriptif statistik seperti mean, kemudian standard deviation, dan lain sebagainya. Di sini kita akan mendapatkan rata-rata dari setiap fitur atau kolom, mulai dari age sampai charge. Kemudian kita juga mencari rata-rata nilai BMI berdasarkan perokok dan non-perokok. Kemudian rata-rata tagihan kesehatan berdasarkan dia perokok ataupun non-perokok. Kemudian rata-rata BMI berdasarkan gendernya, jadi BMI untuk laki-laki dan perempuan. Nah, untuk proses analisa deskriptif statistik sendiri, analisanya adalah dataset yang dipakai kita ambil dari 1.338 orang yang memiliki rata-rata umur 39 tahun. Kita lihat di sini, kita bisa lihat bahwa rata-ratanya, rata-rata umurnya adalah 39,2 atau bisa kita katakan 39 tahun. Kemudian untuk rata-rata nilai BMI-nya sendiri adalah 30,6. Ini menunjukkan bahwa rata-rata orang yang ada pada data tersebut memiliki BMI yang overweight, walaupun nilainya tidak jauh dari rentang normal yaitu 19-25. Dan rata-rata BMI tertinggi ada pada gender laki-laki dibandingkan dengan gender perempuan. Kemudian rata-rata nilai BMI perokok sendiri sebesar 30,71, sedangkan non-perokok sebesar 30,65. Rata-rata BMI perokok lebih tinggi daripada non-perokok. Kemudian rata-rata tagihan kesehatan perokok sekitar 32.000 dolar, sedangkan non-perokok sekitar 8.000 dolar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tagihan kesehatan perokok lebih besar daripada non-perokok. Kemudian untuk analisa categorical variable, yang pertama kita mencari tagihan berdasarkan gender atau seksnya. Kemudian kita cari proporsi tagihan tiap wilayah atau regionnya. Kemudian kita lihat proporsi data setiap region. Kita lihat proporsi perokok dan non-perokok dengan cara menghitung peluang perokok dan non-perokok pada data dengan membandingkan jumlah perokok dan non-perokok dengan jumlah total data. Kemudian kita hitung peluang seseorang itu perempuan jika diketahui merokok dengan menggunakan conditional probability. Kemudian yang terakhir kita juga menghitung peluang seorang itu laki-laki jika diketahui merokok juga dengan conditional probability. Sehingga didapatkan analisa yang pertama adalah kita lihat di sini gender yang paling banyak tagihannya adalah gender laki-laki. Kemudian untuk proporsi tagihannya sendiri paling banyak di daerah Southeast distribusinya. Kemudian proporsi data setiap regionnya
ternyata proporsinya berbeda-beda, tapi tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kemudian untuk proporsi perokok dan non-perokok, kita lihat di sini, proporsi non-perokok lebih banyak, yaitu 0,79 dibandingkan dengan proporsi yang perokok sebesar 0,204. Kemudian peluang seseorang itu perempuan jika diketahui merokok, bisa kita lihat di sini, peluangnya adalah 0,419, sedangkan peluang seseorang itu laki-laki jika diketahui merokok adalah 0,58. Kemudian korelasi antar variabel, kita lihat hubungan antara variabel yang ada di data ini. Kita lakukan perhitungan korelasi, kemudian kita visualisasikan dengan menggunakan heatmap, dan berdasarkan perhitungan korelasi dan heatmap yang diperoleh, fitur age atau fitur umur dan charge atau tagihan kesehatan memiliki korelasi positif yang paling tinggi, yaitu sebesar 0,3. Kemudian untuk hipotesis testing ada 3 hipotesis. Yang pertama adalah hipotesisnya tagihan kesehatan perokok lebih tinggi dibandingkan non perokok, sehingga nol hipotesisnya adalah tagihan kesehatan perokok dan non perokok sama, sedangkan alternate hipotesisnya tagihan kesehatan perokok lebih tinggi dibandingkan non perokok. Sini kita menggunakan t-test dan alfanya 0,05. Dihasilkan nilai p-value yang kita dapatkan adalah 4,13 E pangkat 283, sehingga kita bisa tahu bahwa nilainya kurang dari alfa, sehingga kita menolak klaim A0 karena belum ada cukup bukti statistik untuk membuktikan klaim tersebut. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu tagihan kesehatan dengan BMI di atas 25 lebih tinggi daripada BMI yang di bawah 25. Sehingga nol hipotesisnya adalah tagihan kesehatan BMI di atas 25 dan di bawah 25 sama, sedangkan alternate hipotesisnya adalah tagihan kesehatan BMI di atas 25 lebih tinggi dibandingkan tagihan kesehatan BMI di bawah 25. Untuk pengujian dan alfa, kita menggunakan pengujian yang sama dan alfa yang sama pula, dan hasilnya menunjukkan bahwa p-value-nya kurang dari alfa, sehingga kita juga menolak klaim 0. Kemudian hipotesis yang ketiga, tagihan kesehatan laki-laki lebih besar dari perempuan, sehingga nol hipotesisnya adalah tagihan kesehatan laki-laki dan perempuan sama, sedangkan alternate hipotesisnya tagihan kesehatan laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Kemudian kita lakukan pengujian t-test dengan alfa 0,05, nilai yang didapatkan adalah 0,018, dan itu kurang dari alfa, sehingga kita menolak klaim 0. Kesimpulannya, yang pertama, tagihan kesehatan perokok lebih tinggi dibandingkan non perokok, sehingga kita bisa merekomendasikan untuk meningkatkan kesadaran untuk berhenti merokok. Kemudian tagihan kesehatan individu dengan BMI lebih dari 25 lebih besar dari individu dengan BMI kurang dari 25, sehingga kita bisa merekomendasikan untuk meningkatkan kesadaran seseorang untuk mencapai BMI yang ideal. Kemudian tagihan kesehatan laki-laki ternyata lebih besar daripada perempuan. Catatannya perlu dilakukan analisa lebih lanjut mengenai variabel kontinu, karena pada kesempatan kali ini belum sampai mengerjakan variabel kontinu. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.